Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat MS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kembali dengan kami tim Tanjung Misteri Spiritual. Untuk episode kali ini kembali saya bercerita saja ya sahabat MS, karena kami belum melakukan penelusuran. Jadi cerita ini saya beri judul Berkunjung ke Alam Gaib. Jadi cerita ini bermula waktu itu seorang sahabat saya punya istri, kemudian istrinya itu punya adik. Adiknya ini mempunyai masalah keluarga. Jadi setelah bertengkar, katanya adiknya, kata si teman saya ini bercerita, adik iparnya itu setelah bertengkar dengan orang tuanya, dia pergi entah kemana itu tidak tahu rimbanya sebenarnya. Akhirnya lama ya, ditunggu, dicari pun tidak ketemu. Ternyata sahabat MS, keluarga mereka ini meminta pertolongan juga dengan orang lain, artinya mencari orang yang linguih lah, yang mengerti dalam hal gaib. Jadi sahabat MS, setelah ditanyakan kepada salah seorang sepuh atau kiai ya, ternyata si iparnya teman saya ini dibawa ke alam sebelah sahabat MS. Itulah yang menyebabkan dia tidak bisa pulang, tidak ingat dengan keluarga lagi ya. Jadi akhirnya salah satu sahabat saya ini datang ke rumah ya, bertanya dan meminta tolong. Saya coba bertawakal ya, meminta kepada Allah juga. Kita coba lakukan deteksi batin, dan ternyata memang benar sahabat ini, bahwa temannya iparnya itu berada di alam sebelah. Jadi saya coba meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Saya coba lakukan kalau orang dulu itu pemaraga sukma ya, kalau bahasa Banjar tuh melepas raga ya. Nah kemudian kalau bahasa kerennya lagi itu astral projection. Jadi setelah saya coba melakukan tadi itu dengan persiapan yang memang sudah matang, berwudu, kemudian kita coba lakukan sholat sunat 2 rakaat ya, sambil memohon perlindungan kepada Allah dengan minta tolong. Akhirnya kita coba melepas sukma kita ya sana. Dan di sana itu sahabat MS, percaya atau tidak ya, sungguh bagus banget, pemandangannya indah. Nah, kalau sahabat pernah menonton salah satu film Choyonpa ya, nah, kalau nggak salah itu judulnya Crying Tiger Hidden Dragon, film silat ya, film kolosal ya. Itu kan banyak pemandangan pohon-pohon bambu, kemudian ada pondok di tengah danau. Nah, seperti itulah keadaan di sana itu. Dan si ipar teman saya ini, sahabat saya ini, dia tidur sambil dikipasin beberapa orang wanita cantik. Dia memakai baju bersulam bagus ya, sulamannya sahabatnya kayak berwarna emas gitu. Jadi mereka kaget ya. Begitu saya datang ke sana menyapa, saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab salam. Mereka bertanya, siapa ini? Dengan siapa ini? Anda siapa? Katanya. Berbagai macam pertanyaan lah dari mereka. Saya jawab, saya hanya mewakili orang tua dari si laki-laki ini yang berbaring di sini, ingin menjemput dia. Nah, mereka akhirnya paham ya apa yang saya bilang ini, dan mereka saya disuruh langsung bertanya kepada si laki-laki tersebut. Saya lupa namanya sahabat ini. Jadi kamu tidak ingat lagi kah dengan orang tuamu? Saya bilang. Dia bilang,
ingat paman, tapi saya tidak bisa pulang dulu. Kenapa? Saya bilang, karena saya memang sudah berjanji di sini. Jadi akhirnya kebetulan waktu itu para dayang-dayang tadi rupanya setelah melihat ada manusia ya ke alam mereka, mereka memanggil ratu mereka ya. Jadi dipanggillah ratu mereka datang. Kemudian saya coba melakukan dialog dengan ratu mereka, dan memang ratu mereka mengatakan bahwa mereka menjemput si laki-laki ini karena waktu itu mereka lihat seperti kayak orang bingung ya, kayak orang linglung. Akhirnya kami bawa katanya. Dan masya Allah sahabat MS, mereka tuh ramah-ramah semua, tidak seperti dalam bayangan kita ya, karena mereka mungkin si laki-laki ini tadi masuk ke alam bangsa jin yang baik ya. Nah kalau dia masuk ke alam bangsa jin yang tidak baik, mungkin terganggu atau bagaimana. Jadi sahabat MS, setelah kita ajukan beberapa omongan ya atau bicara ya, nego, dan akhirnya mereka mengatakan insya Allah nanti setelah mau lebaran, nanti katanya mau lebaran seminggu atau 3 hari akan kami lepaskan. Akhirnya setelah mendengar jawaban begitu, saya kembali masuk ke raga saya, dan akhirnya saya hubungi teman saya tadi. Saya bilang tidak usah dicari lagi, saya bilang. Kenapa? Katanya, memang ipar kamu itu masuk dibawa ke alam sana, tapi jangan takut, dia masuk ke alam yang baik, saya bilang, penduduknya pun baik, dan kamu tahu kenapa dia tidak bisa pulang, karena itu dia terikat perjanjian, tapi bukan perjanjian bersekutu, tidak, perjanjian yang baik. Artinya dia dipulangkan nanti insya Allah pas mau lebaran nanti. Nah kalau tidak salah kejadian sekitar seminggu ya sampai mau lebaran dia pulang. Alhamdulillah benar-benar dipulangkan. Jadi memang luar biasa ya pemandangan di sana sih ya. Cuma hati-hati kita jangan sampai terlena ya. Memang alam gaib itu indah, bagus, tapi jangan sampai terlena kita di alam sana. Lebih bagus di alam nyata. Karena kalau kita ke sana juga nanti menyalahi kodrat ya. Dan dampaknya mungkin kalau kita kurang kuat malah tidak bagus. Jadi sahabat MS, itu saja pengalaman pribadi yang bisa saya ceritakan untuk episode kali ini ya. Mungkin insya Allah nanti saya akan cerita kembali di episode yang akan datang. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, setelah cerita ini nanti saya bercerita kembali, dan kemudian insya Allah kita akan melakukan penelusuran kembali ya, ke lokasi-lokasi yang memang dianggap angker. Ya sahabat MS, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya ke media sosial yang lainnya, agar video kami bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga bunyikan notifikasinya, karena apabila ada video terbaru dari kami, Anda yang akan menerimanya terlebih dahulu. Terima kasih sahabat MS. Salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.